Muda adalah kekuatan dan masa depan bangsa ini ada di tangan generasi muda, anak-anak milenial. Pemilu 2024 juga menjadi ajang munculnya calon pemimpin dari kalangan tokoh muda milenial, baik untuk pemimpin nasional di pusat maupun di daerah. Contohnya di nasional ada nama Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Ketua Umum Partai Demokrat ini menjadi salah satu calon pemimpin idaman dan ideal bagi generasi milenial. Survei elektabilitas AHY sebagai calon presiden capres pada Pilpres 2024 juga terus meroket. Hasil survei terbaru dari Lembaga Survei Indonesia Political Opinion menyebutkan elektabilitas AHY mencapai 9,8%. Elektabilitas putra sulung Presiden Republik Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono ini berada di peringkat keempat di bawah Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto. Di level daerah seperti Bali, belakangan juga muncul spekulasi nama-nama tokoh muda Bali yang disebut-sebut bisa menjadi calon gubernur Bali 2024 menantang petahanan gubernur Bali saat ini, Wayan Koster dari PDI Perjuangan. Salah satu nama yang bisa saja menjadi kuda hitam dan dekat dengan milenial adalah Agung Manik Danendra yang akrab disapa AMD. Tokoh bernama lengkap Dr. Ana Agung Ngurah Manik Danendra SH.MH MKN ini adalah tokoh milenial asal Puri Tegal dan Pasar Pemecutan. Cucunda dari I Gusti Ngurah Oka Pugur Pemecutan atau Cok Ode yang dikenal tokoh legendaris dua zaman, pendiri Desa Adat Denpasar, penjabat Kepala Pendaftaran Hak Milik Indonesia. AMD Trah Darah Biru ini dikenal sebagai tokoh milenial Bali yang sekarang lebih dikenal sebagai Sultan Dermawan. Memiliki jiwa sosial tinggi, suka berbagi. Banyak kiprah AMD dalam memberi sumbangsi untuk Bali dan Nusantara. AMD dikenal dari muda sebagai aktivis kampus berawal dari Ketua Koperasi Sekolah, Ketua Koperasi Kampus Udayana, General Manajer Koperasi Kampus, Ketua Satu Senat, BPM, Ketua KKN, dan seabrek prestasi kampus dari juara diskusi sampai tingkat nasional dan internasional, seperti sebagai mahasiswa teladan mengikuti pertukaran mahasiswa ke luar negeri. AMD pernah menjadi wakil Ketua PNI BK, Ketua Perhimpunan Kebangsaan Bali, hingga bersama Wiranto mendirikan Partai Hanura. Bersama Kepala BNN Budi Waseso atau Buas mendeklarasikan perang puputan melawan narkoba. Sultan Dermawan AMD juga dikenal di banyak aktivitas keagamaan, mendirikan Pura Majapahit Trowulan, Pura Gunung Serawat, mensupport Pura Jati Alas Purwo Banyuwangi. Belum lama ini AMD juga menggemparkan Bali pasca menyerahkan bantuan 5 kapal bot nelayan yang bernama Panca Pandawa AMD for Asbut kepada pemerintah Kota Denpasar yang diterima langsung oleh Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jayanegara di kawasan Pantai Padanggalak, Sanur, Denpasar pada 29 Januari 2022 lalu. AMD dikenal juga dekat dengan milenial Bali seperti mendukung berbagai kegiatan komunitas anak milenial dewata. Di bidang ekonomi, AMD mendukung milenial Bali mendirikan startup AMD Camp, AMD for Us, yang membantu menggerakkan ekonomi UMKM di aplikasi mobile. Pada Pilwali Kota Denpasar 2020 lalu, AMD juga santer disebut-sebut bakal diusung oleh Partai Demokrat sebagai calon wali kota Denpasar bersama partai koalisi kala itu, yakni Golkar dan Nasdem. Bahkan kala itu beredar kabar Demokrat hendak menduetkan AMD dengan adik senator atau anggota DPD RI dari Bali, Arya Wedakarna atau AWK, yakni Wira Wedawitri alias paket AMD Weda. Namun paket ini belum terrealisasi kala itu. Menariknya, jika AMD masih sebagai tokoh independen belum masuk ke partai manapun, Wira Wedawitri sudah terlebih dahulu bergabung ke Partai Demokrat. Menurut Wira Wedawitri, Demokrat Bali akan menjadi panggung politik bagi generasi muda untuk bersama-sama memperjuangkan harapan rakyat.
2024 tentu sebagai kader partai saya siap ditempatkan di mana saja, di Jegen Badi atau di mana saja berani. Tegas adik Senator Weda Karna ini. Maju 2024 pasti ya. Itu pasti. Tingkat sebagai kader partai itu pasti. Siap ditempatkan di mana saja. Seperti saya bilang tadi, tagline-nya kami adalah di Jegen Bani. Tingkat manapun. Dulu waktu Pilwali kan nama Turah juga sempat digadang-gadang gitu dari internal bersama AMD Weda gitu. Ini apakah juga kelanjutan dari itu atau mungkin seperti apa untuk 2024? Tidak ada yang kebetulan. Kita percaya itu. Jadi komunikasi kami dengan Partai Demokrat sudah dari kemarin-kemarin. Mungkin dibilang kelanjutan, bisa dibilang. Mungkin tinggal bagaimana garis tangan dan alam saja untuk kedepannya. Menurut Ketua DPD Partai Demokrat Bali, Made Mudarte, banyaknya tokoh milenial gabung Demokrat tidak terlepas dari sosok ketum Demokrat, AHY yang menjadi magnet kuat, menarik masuknya generasi milenial dan tokoh-tokoh Bali untuk bergabung ke kapal besar Partai Demokrat. Pengurus anyar DPD Partai Demokrat Provinsi Bali periode 2021-2026 diisi mayoritas wajah-wajah generasi milenial dan juga mayoritas perempuan. Mereka resmi dilantik oleh AHY secara virtual di Grand Ina Bali Beach, Sandur, Denpasar pada Jumat 25 Maret 2022. AHY dalam pesannya menegaskan muda adalah kekuatan dan para pengurus baru Demokrat diminta bekerja keras untuk kemenangan dan kejayaan Demokrat di pemilu 2024. Sementara itu, AMD tokoh milenial berdarah biru ini juga mengucapkan selamat atas pelantikan pengurus baru Demokrat Bali. Baginya, banyaknya tokoh muda gabung Demokrat adalah tanda-tanda masa depan yang cerah bagi Partai Biru berlambang bintang Mercy ini. Om Swastiastu, saya AMD dan keluarga besar Puri Tegal Denpasar Penunjukan mengucapkan selamat atas pelantikan pengurus baru DPD Partai Demokrat Bali yang didominasi oleh kaum milenial. Selamat bekerja, tetap semangat. Om Santi. Saat ditanya soal apakah dirinya akan menyusul Weda Witri gabung ke Demokrat, AMD enggan memboncorkannya. Namun ia memberikan sinyal sudah menyiapkan kejutan besar untuk pemilu 2024. Di sisi lain, pelantikan pengurus baru Demokrat Bali berlangsung meriah. Yel-yel AHY Presiden 2024 terus bergema. Bahkan menariknya kesenian tradisional Genjek ditampilkan dengan apik oleh Seke Genjek Kadong Iseng Seraya Karangasem dengan narasi Genjek AHY Presiden 2024. Harapannya jelas, AHY tokoh muda visioner menjadi Presiden 2024 dan Demokrat kembali ke masa kejayaan seperti di masa SBY menjadi Presiden Republik Indonesia 2 periode. Kembali soal spekulasi dan rumor AMD Bali 1, AMD juga masih irit bicara. Mengenai AMD dipersiapkan untuk tanding dengan KBS Koster Bali 1, bocoran berita ini dikonfirmasi ke AMD hanya dijawab singkat, padat dengan kata diplomatis, lihat perkembangannya nanti. Namun, Ketua DPD Demokrat Bali, Made Mudarte, saat ditanya soal peluang AMD Bali 1, menjawab dengan tersenyum. Ia menegaskan Demokrat Bali pada intinya memberikan ruang besar untuk calon pemimpin muda tampil di pemilu 2024, baik dari legislatif maupun kepala daerah. Jadi memberi ruang untuk tokoh milenial maju di 2024 ya? Tentu kesempatannya sama, dan dia akan dilihat. Hasil surveinya dilihat dan seterusnya, itu parameter utama. Yang jelas, AMD adalah tokoh milenial yang militan dengan segudang prestasi dan kiprah di masyarakat.